Bumi kita semakin melar, bobotnya bertambah 40.000 ton setiap tahun. Wajar dong ya, angka kelahiran kita kan terus meroket. Belum lagi gedung dan konstruksi baru makin menjamur. Menurutmu, kedua hal ini bikin planet kita makin berat ya? Tetot! Enggak lah. Fenomena ini justru disebabkan oleh materi dari luar angkasa yang jatuh ke permukaan bumi. Seringnya sih berupa debu, di dalamnya terkandung sisa-sisa materi pembentuk tata surya. Misalnya, materi dari benda langit yang telah gagal menjadi planet. Atau bisa juga berupa serpihan asteroid dan meteor yang melayang-layang tak tentu arah. Planet kita sudah seperti vakum cleaner jumbo yang menyedot semua partikel debu. Sumber tenaganya berasal dari gaya gravitasi. Tapi, menurut sebagian kalkulasi, massa total bumi termasuk atmosfer dan lautnya menyusut sekitar 50.000 metrik ton setiap tahun. Gas hidrogen dan helium memang ada di atmosfer bumi, tapi bobotnya sangat ringan. Akibatnya, gravitasi bumi nggak bisa menahannya. Gas hidrogen terlepas dari bumi hingga 3 kg setiap detik. Banyak juga ya, tapi bumi kita sangat berat. Agar semua gas ini keluar dari atmosfer, kita perlu nunggu sampai triliunan tahun. Inti bumi sangat mirip dengan reaktor nuklir raksasa yang terus-terusan aktif. Energinya perlahan ngedrop dan masanya juga menyusut. Bentuk planet kita nggak bulat sempurna, tapi lebih mirip seperti bola yang tertekan. Saat bumi berputar, gaya gravitasi bergerak menuju titik pusat, sedangkan gaya sentrifugalnya mengarah keluar. Karena sumbunya miring, gaya sentrifugal bumi nggak benar-benar melawan gravitasi. Gaya gravitasi juga menggerakkan sebagian bumi dan air ke ekuator hingga bentuknya menonjol. Bumi berdiameter 40.075 km. Bobotmu akan lebih berat saat kamu berada di kutub daripada di Khatulistiwa. Kalau soal penurunan berat badan gini sih, Pluto adalah ahlinya. Badanmu yang seberat 68 kg di bumi akan turun menjadi 5 kg di permukaan Pluto. Tapi sebaiknya jangan mampir ke Jupiter ya. Berat badanmu di sana akan melar menjadi 160 kg. Planet kita saat ini berwarna hijau dan biru, tapi kemungkinan dulu berwarna ungu. Menurut perkiraan para ahli, mikroba purba telah mengambil sejumlah molekul lain untuk mengubah energi dari sinar matahari. Zat klorofil yang memberi warna hijau pada tumbuhan malah nggak terpakai, jadi kemungkinan warna ungunya berasal dari molekul tersebut. Bumi juga bermuatan listrik loh. Satu sambaran petir saja bisa memanaskan udara hingga lebih dari 27.760 derajat Celcius. Kalau sudah begini, udara akan langsung memuai lalu menciptakan gelombang kejut yang kita kenal sebagai guntur. Tiap menitnya, 6.000 petir berkilatan di seluruh dunia. Dan petir terpanjang pernah muncul di langit Brazil kurang lebih sepanjang 700 km. Studi terbaru telah membuktikan suhu inti bumi sepanas permukaan matahari, yaitu lebih dari 5.200 derajat Celcius. Tempat terkering di dunia adalah Gurun Atacama di Peru dan Chili. Kawasan tengahnya nggak pernah diguyur hujan, sementara tempat terdingin di seantero dunia tentu saja Antartika. Saat musim dingin, suhunya bisa turun sampai minus 73 derajat Celcius. Antartika juga merupakan gurun terbesar di dunia. Pasti kamu ngiranya kalau gurun selalu berupa hamparan padang pasir yang suhunya super ngebul. Bener kan? Padahal ada loh gurun pesisir subtropis yang berlokasi di kutub. Tanahnya tandus dan gak berselimut pasir, sehingga hewan dan tumbuhan sangat sulit hidup di situ. Sebagai samudra terluas di dunia, Pasifik menyelimuti bumi sekitar 207 juta kilometer persegi. Di dalamnya terdapat lebih dari setengah total air di bumi. Karena areanya sangat luas, seluruh daratan di dunia ini bisa muat dimasukkan ke dalamnya. Bumi pernah punya 2 bulan, menurut para ilmuwan sih gitu. Bulan yang kedua lebih kecil karena ukurannya cuma sepertiganya bulan yang sekarang. Bulan mini ini kemungkinan telah mengorbit planet kita sebelum menabrak bulan yang lebih besar. Karena itulah kedua sisi bulan kemudian kelihatan beda. Di bulan juga ada gempa loh. Kekuatannya memang gak seberapa sih kalau dibandingkan dengan gempa bumi, tapi tetap mampu menggetarkan permukaannya. Gempa bulan terjadi jauh di bawah permukaannya, terutama di sela-sela inti bulan dan permukaannya. Untuk mencari tahu rangkaian pegunungan terpanjang, kita perlu melihat jauh ke bawah Samudra Atlantik. Rangkaian gunung berapi ini berada sekitar 5,5 km di atas dasar laut dan membentang sejauh 65.000 km.
Bumi kita memang mantul abis ya. Umurnya sudah lebih dari 4,5 miliar tahun dan bahkan 10.000 kali lebih tua dari manusia. Tapi rupa bumi nggak serta-merta begini saat awal pembentukannya. Tanah yang kita pijak juga telah berubah-ubah. Siklusnya sudah ada sendiri, magma dari perut bumi terus naik, lalu mengeras menjadi batu. Aktivitas tektonik kemudian membawa batu ini ke permukaan, lalu terjadilah erosi. Angin, air, dan kekuatan alam lain akan memecah batu dan mengubah wujudnya. Serpihan kecilnya terkubur, mengendap dan memadat menjadi sedimen, misalnya batu pasir. Kalau terkubur cukup dalam, batuan ini akan dipanaskan lalu berubah menjadi magma dan siklusnya terus berulang. Lazimnya, lava dan abu cuma keluar dari gunung berapi, tapi ada juga yang bisa menghasilkan kilatan petir. Pada tahun 2020 lalu, gunung berapi Taal yang jaraknya sekitar 63 km dari ibu kota Filipina Manila mulai menyemburkan asap dan abu ke udara. Di dalam kolom abu, serpihan batu saling bertabrakan, kemudian menghasilkan petir yang berkilatan. Kalau gunung bisa meletus, danau juga bisa meledak. Nios, Menun, dan Kifu terletak di atas gunung berapi sehingga di bawah permukaannya terdapat magma. Sebagian karbon dioksida terlepas ke danau ini, kemudian bergerak menuju lapisan gas di dekat dasar danau. Fenomena ini memang jarang terjadi, tapi karbon dioksida bisa sewaktu-waktu meledak, kemudian menghasilkan awan gas yang nyeremin seperti letusan gunung berapi. 70% dari permukaan bumi berupa lautan, tapi kita baru menjamah 5%-nya saja. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, bumi kita cuma punya satu superbenua besar, Pangaea, dan satu samudra besar, Penthilassa. Terumbu karang merupakan struktur hidup terbesar yang kita punya. Organisme ini terdiri dari polip karang kecil yang saling menyatu, kemudian membentuk komunitas organisme sejati. Peranannya sangat penting bagi keberlangsungan seluruh ekosistem di bumi. Sebagian struktur terumbu karang juga bisa dilihat dari luar angkasa loh. Permukaan bumi nggak rata dan masanya juga nggak tersebar rata. Makanya, gravitasi bumi di berbagai tempat juga nggak sama. Teluk Hudson di Kanada punya anomali misterius. Gravitasi di sana lebih lemah daripada tempat lain di sekitarnya, dan menurut para ilmuwan sih, penyebabnya karena gletser yang mencair. Selama zaman es terakhir, wilayah ini diselimuti es, tapi sekarang semuanya sudah hilang. Sebetulnya planet kita belum benar-benar pulih dari beban es. Gravitasi berbanding lurus dengan massa, makanya gletser ini memperlihatkan jejaknya dengan membuat massa bumi ngedrop, yang kemudian gravitasinya juga ikut melemah. Sebagian organisme berubah menjadi ganas saat berada di luar angkasa tanpa gravitasi. Studi menunjukkan sejumlah bakteri seperti Salmonella bisa lebih membahayakan saat berada di luar angkasa. Tubuhnya jadi lebih kuat dan aktivitas terus berubah karena gravitasi di luar angkasa lemah. Skala rotasi bumi makin lama makin lambat. Saat planet kita terbentuk, satu hari cuma berlangsung 6 jam dan durasinya perlahan terus melambat. 620 juta tahun yang lalu, satu hari berlangsung selama 22 jam. Dan sekarang, kita punya waktu 24 jam dalam sehari. Meski begitu, durasinya bertambah sekitar 1,7 milidetik setiap abad. Penyebabnya tentu saja bulan. Satelit alami kita ini memperlambat rotasi bumi dengan pengaruh pasang surutnya. Saat bumi berputar, lengkung pasang surut laut di atas sumbu bulan dan bumi agak tertarik sehingga menghasilkan gaya yang menghambat rotasi bumi. Waktu kita pun menjadi lebih lama, tapi sebetulnya kita tetap perlu waktu sehari selama 24 jam. Mungkin durasi ini akan tetap begitu setelah selang waktu yang sangat lama. Meski kelihatannya sangat jauh di dalam sana, inti bumi cuma sedalam 3.000 km. Malahan lebih dekat dari jarak antara Chicago dan California. Gempa bumi terkuat pernah terjadi di Chili dengan kekuatan 9,5 magnitudo. Kalau gempa bumi sampai sekuat 12 magnitudo, planet kita bisa terbelah. Dan kalau gempa sedahsyat ini sampai terjadi, kerusakannya bisa sampai 700 km di bawah permukaan tanah dan dampaknya bisa dirasakan sampai ke pelosok dunia. Virus di bumi sekitar 100 juta kali lebih banyak dari jumlah bintang di alam semesta. Bentuk awan sebetulnya nggak lembut. Objek cantik yang melayang-layang di langit ini bertugas membantu mengatur suhu bumi. Kalau semua tetesan air di dalam awan jatuh ke bumi, seluruh permukaan planet kita akan tertutup air. Meski jumlahnya terbilang sedikit, air ini bisa mempengaruhi cuaca dan iklim. Suhu global juga akan naik 7 derajat Celcius kalau nggak ada awan.